Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua diberkahi kesehatan, rezeki yang luas dan barokah. Amin. Teman-teman, hari ini kita diramaikan dengan berita tentang SKB seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Yang mana manakala teman-teman memilih sebagai jalur dosen untuk PNS, SKB ini merupakan peluang terakhir teman-teman untuk bisa lolos menjadi CPNS tahun 2020. Ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui di dalam seleksi kompetensi bidang. Pertama itu adalah psikotes, kedua adalah micro teaching, sedangkan ketiga itu yakni adalah wawancara. Saya mencoba untuk membedah ketiga hal ini agar teman-teman bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan bisa lolos di CPNS tahun 2020. Pertama, psikotes. Psikotes itu yang pernah saya alami adalah tes tentang pengetahuan diri Anda, tentang kejiwaan Anda. Maka teman-teman, karena ini merupakan tes yang tulis, maka teman-teman harus belajar, harus menyiapkan sedini mungkin hal-hal yang mengenai psikotes. Itu bisa teman-teman lihat di berbagai literatur, di Google juga ada. Namun yang terpenting di sini adalah karena waktunya 2 jam, tolong dalam psikotes tersebut teman menyiapkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan tergesa-gesa. Kesalahan teman-teman saya yang kemarin adalah mereka terlalu tergesa-gesa untuk melaksanakan psikotes. Padahal psikotes itu merupakan nilai kita apabila kita bisa memaksimalkan sebaik-baiknya agar nilai kita tinggi di psikotes. Maka belajar psikotes itu perlu diperdalam dan perlu kehati-hatian. Jangan tergesa-gesa, gunakan waktu sebaik-baiknya dan teliti. Karena jawaban Anda nanti itu akan langsung dikirim ke BKN. Itu yang pertama, psikotes. Kedua yakni adalah micro teaching. Di micro teaching ini bagi dosen akan diberi waktu untuk mempresentasikan mata kuliah yang akan dia ampu atau dia ajar. Maka saran saya ke teman-teman semua yang memilih jalur sebagai dosen, pertama siapkan materi kuliah Anda. Contoh silabus, contoh RPP. Itu harus teman-teman siapkan. Karena teman-teman nanti akan dipilih pada materi berapa teman-teman untuk menjelaskan materi tersebut. Kedua, teman-teman di dalam micro teaching itu teman-teman juga tolong siapkan tentang PPT, PowerPoint-nya. Kalau lebih baik juga itu sudah ada di laptop kita dan kita punya alat untuk menggeser dengan cepat PPT-nya, PowerPoint-nya. Alangkah lebih baik apabila teman-teman siap dari pertemuan pertama hingga kita pertemuan ke-16 itu sudah siap kita PowerPoint-nya teman-teman. Hal itu menjadi bagus manakala kita bisa menguasai ke-16 materi tersebut. Di micro teaching juga yang tidak kalah pentingnya, karena saya sadar peluang teman-teman untuk bersaing sama teman-teman lain cukup ketat. Banyak yang lebih pintar dan juga banyak teman-teman yang lebih siap. Maka kemudian peluang teman-teman untuk mendapatkan nilai bagus adalah di bahasa. Dalam wawancara, dalam micro teaching khususnya, lebih baik teman-teman menggunakan 2 bahasa. Sempurnakan bahasa Inggris Anda, sempurnakan bahasa Arab Anda, karena hal itu menjadi poin penuh atau poin tambahan manakala Anda bisa mengajar dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Maka banyak teman-teman yang apabila dia tidak bisa bahasa bicara atau cuma bisa bahasa tulis, mulai dari sekarang harus berlatih untuk berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa lain. Karena 2 bahasa ini digunakan saat kita tes seleksi kompetensi bidang, khususnya di micro teaching. Yang terakhir adalah wawancara. Saya sadar peluang wawancara ini teman-teman menjadi hal yang sangat signifikan di wawancara itu. Maka kemudian saran saya di wawancara itu teman-teman, pertama, siapkan buku karya tulis Anda selama Anda ingin menjadi dosen. Kedua, jurnal. Alangkah lebih baiknya teman-teman masuk di jurnal yang OJS, Open Journal System, ataupun lebih-lebih teman-teman punya jurnal internasional. Hal tersebut adalah teman-teman punya poin tambahan untuk teman-teman bisa mendapatkan nilai penuh di wawancara.
buku, karya tulis Anda semakin banyak semakin bagus, sesuai dengan kapasitas yang Anda tuju sebagai dosen. Entah Anda dosen ekonomi atau Anda dosen pendidikan, yang mana linear dengan kemampuan Anda buku tersebut. Kedua, yakni adalah jurnal. Apabila Anda tidak punya, bagaimana? Siapkan dari sekarang jurnal tersebut. Ketiga adalah kapasitas Anda, pengabdian Anda di masyarakat. Anda akan mendapatkan poin tambahan atau sisi positif manakala teman-teman aktif di dunia organisasi kemasyarakatan. Entah itu ada di organisasi Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau di Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan apa? Kartu tanda. Maka apabila teman-teman memiliki ini, kepribadian Anda dalam skill itu adalah pendidikan dengan adanya buku, dengan adanya jurnal, penelitian, juga keaktifan Anda di pengabdian masyarakat seperti aktif di dalam organisasi masyarakat, membantu masyarakat, dan itu perlu bukti, entah itu sertifikat, entah itu kartu tanda, karena hal tersebut akan menjadi poin tambahan teman-teman untuk bisa lolos di seleksi wawancara. Maka yang terakhir adalah nilai SKD saudara akan dijumlahkan dengan nilai SKB, termasuk psikotes, micro teaching, dan wawancara. Ini merupakan teknik teman-teman untuk teman-teman bisa lolos. Tapi tidak kalah penting yakni adalah teman-teman harus jaga kesehatan, jaga ketenangan. Kenapa saya jaga ketenangan? Karena wawancara banyak orang-orang yang tidak tenang, dan kemudian apa yang dia ingin sampaikan itu kemudian mereka lupa dan berdampak negatif pada menentukan mereka. Maka teman-teman perlu menyiapkan ini jauh-jauh hari untuk bisa teman-teman lolos di seleksi pegawai negeri sipil, khususnya formasi dosen. Kalau tidak punya, bagaimana Basuki? Harus siapkan dari sekarang. Teman-teman harus berlatih bicara. You speaking English or Arabic, you have to try. Anda harus mencoba. Karena kalau Anda bisa fully English dengan menjelaskan detail dan Anda ahli dalam bidang IT, hal itu mendapatkan nilai positif karena hari ini dibuktikan. Dibutuhkan juga khususnya dalam adanya pandemi COVID-19 ini keahlian IT teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya share tentang bagaimana lolos seleksi CPNS khususnya di SKB. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih.